Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. Pada kaum muslimin dimanapun Anda berada, pendengar Radio Ismail Radio, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita jumpa kembali di udara. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, inayahnya, rahmatnya, dan Allah selalu memberikan kepada kita istiqamah dalam menjalankan dinul Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kali ini saya akan membawakan secara singkat global, yaitu tentang berdakwah sesuai dengan manhaj dakwah Nabi alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala perlu kita ketahui dan menjadi maklum bagi kita, Allah utus berbagai rasulnya, berbagai para nabi, para anbiya, para rasul untuk mendakwahkan, yaitu at-tauhid, mendakwahkan akidah yang lurus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, para anbiya, untuk menjelaskan kepada umat manusia agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala diibadati secara benar, agar Allah Subhanahu wa ta'ala disembah secara tauhid, secara membersihkan dari apapun yang bersama seorang manusia beribadah kepada Allah. Dia hilangkan semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah sebagai tujuan ibadah tersebut. Hanya Allah semata-mata yang manusia memintanya, memohonnya. Dakwah tauhid itu adalah tujuan dari semua para nabi, para rasul alaihi salam. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan begitu banyak ayat. Para nabi, para rasul menyuruh kepada umatnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kalian ilah kecuali Allah, kecuali selain Allah. Sesungguhnya aku takut kalian tertimpa azab yang sangat besar. Suatu hari azab yang kalian akan ditimpakan azab yang sangat besar. Selalu para rasul, para nabi mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, wabudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut untuk diminta, yang patut untuk dimohon, yang patut untuk disembah, yang diibadati. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya dengan tujuan adalah untuk mentauhidkan manusia ini sebenar-benarnya tauhid, menjadi manusia yang muwahhid ilallah, yang mensucikan Allah, yang membesarkan Allah, ya, mengesahkan Allah. Itu visi misi dari seorang manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan sewaktu manusia dalam alam arwah. Ya, Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah katakan dalam Al-Quran Al-A'raf 172, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika ia
itu mengambil yaitu dari mengambil perjanjian dari anak-anak keturunan Bani Adam, ya, bahkan mempersaksikan kepada mereka pada jiwa mereka. Allah menyaksikan kepada mereka pada diri mereka, itu anak turun Adam. Allah katakan saat itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Mereka menjawab, alam arwah itu ketika manusia belum lahir itu menjawab, qalu bala. Mereka menjawab, iya, membenarkan. Bahkan bukan hanya itu, syahidna, kami bersaksi ya Allah. Allah katakan, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian tidak mengatakan nanti pada hari kiamat bahwa kami ini pada hari, yaitu pada waktu di dunia ini kami dalam keadaan lalai. Maknanya tidak pernah memperingatkan tentang, bahkan sebelum manusia lahir mereka sudah bersaksi bahwa Allah adalah Rabbnya, bahwa Allah sebagai Tuhannya. Dan ketika manusia lahir di atas muka bumi ini, Allah utus seorang Rasul, Allah utus berbagai seorang Rasul, berbagai para anbiya, para Rasulnya, yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yaitu sebagai Rabb yang wajib disembah, yang ditauhidkan, yang disucikan, yang dibesarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada. Maka daripada itu, kalau kita lihat bahwa berdakwah, ya, berdakwah sesuai dengan cara atau manhaj para nabi alaihi salam, yaitu melaksanakan mereka para nabi, para rasul, melaksanakan tanggung jawab syarak hingga keluar dari tanggung jawab, ya, dengan menegakkan hujjah kepada yang didakwai. Dari para nabi, para rasul melaksanakan tanggung jawab syarak, yaitu apa? Berdakwah di jalan tauhid hingga mereka keluar dari tanggung jawab setelah mereka menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka menegakkan para rasul, para nabi, menegakkan hujjah kepada yang didakwai, maka mereka keluar dari tanggung jawab syarak. Mereka sudah sampaikan kepada umat. Bagaimana terangkan dalam surat Al-Maidah 92, wa ati Allah wa ati Rasul wahzaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rusulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Fa'in tawallaitum, jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sungguhnya kewajiban Rasul kami, fa'lamu annama ala rusulina, maka sungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Ya, mereka menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan kepada para Rasul, para nabi. Allah terangkan juga di dalam surah An-Nisa 165. Allah berfirman, Rasulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nas 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah 'azizan hakima. Dan selaku mereka rasul, para rasul membawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah. Tidak ada alasan bagi manusia setelah diutus para rasul membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa kana Allah azizan hakima. Allah katakan tidak ada alasan bagi manusia membantah nanti di hari kiamat bahwa seakan para rasul belum diutus oleh mereka, para nabi belum diutus oleh mereka. Tidak ada kitab sucinya yang diturunkan kepada mereka, seakan tidak ada itu. Tidak ada alasan tersebut nanti kelak orang-orang yang dalam arti yang sekarang di dunia ini yang mengingkari Allah, yang berbuat maksiat kepada Allah, bahkan berbuat syirik, ya, mereka ini tidak ada alasan lagi untuk membantah kepada Allah bahwa seakan tidak ada diutus seorang rasul, seakan tidak ada kitab sucinya, dan seterusnya. Ya. Jadi bisa kita ambil suatu hal pelajaran dari ini semua, bahwa berbagai ayat yang tadi Al-Fakir ini bacakan menunjukkan bahwa di antara tujuan dakwah, ya, tujuan dakwah para rasul, para nabi adalah melaksanakan
beban tanggung jawab, ya, dan menegakkan hujjah, yaitu dalil kepada orang-orang yang didakwainya, agar yang memberikan dakwah, ya, didakwai, agar yang memberikan dakwah atau nasihat terbebas, ya, agar yang memberikan dakwahnya para rasul atau yaitu selain para rasul, para ulama, para siapapun, atau nasihat kepada mereka yang perlu dinasihati, terbebas dari beban tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu misalnya dengan seorang muslim melaksanakan berupa amal ma'ruf nahi munkar, serta mendakwahkan kepada manusia ajaran yang dibawakan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menyampaikan kepada umat manusia, diterima tidak diterima itu adalah urusan manusia yang menerimanya, tetapi kita sampaikan kebenaran ke hadapan umat manusia, ya. Maka daripada itu, jika seorang dai misalnya, saya katakan seorang dai, kalaupun secara personal, misalnya secara perorangan, misalnya seorang muslim, ya, minim dia mengajarkan kepada keluarganya kebaikan-kebaikan, dia menjadi dai untuk istri dan anaknya, minim seorang personal, seorang muslim, dia menjadi dai, penyeru kebaikan, penyeru tauhid kepada keluarganya, ya, menjelaskan kepada manusia, memaparkan hujjah dan menunjukkan jalan yang benar, ya, maka kala itu dia telah keluar dari beban taklif yang dipikulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kewajibannya menjelaskan, memberikan nasihat dan peringatan agar dia terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi seperti Al-Fakir katakan, minim seorang dai, maksudnya dai secara personal, minim dia menjadi seorang penyeru kebaikan kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Jangan sampai seorang muslim, seorang pemimpin keluarga, dia menjadi seorang dayyus. Dayyus bagaimana Rasulullah katakan, yaitu seorang lelaki suami membiarkan kemungkaran pada keluarganya. Ad-dayyus ar-rajul alladhi yukiru al-habath ala ahlihi atau fi ahlihi. Seorang lelaki suami yang membiarkan kemungkaran pada keluarganya. Itu kata Rasulullah disebut sebagai suami lelaki dayyus, yang membiarkan kemungkaran, kemaksiatan pada keluarganya, membiarkan kemaksiatan anak istrinya. Ya, dia tidak menjadi seorang dai atau penyeru kebaikan pada keluarganya. Ya. Kalau dia sudah menyerukan kebaikan, ya, dia nasihati anak istrinya terus, ya, apapun yang terjadi dia terus nasihatin, ya, karena yang Allah tanya adalah apa yang telah Anda kerjakan, bukan hasilnya. Apa yang telah Anda kerjakan, apa yang telah Anda seru, apa yang telah Anda dakwai kepada anak istri kita, hasil urusan belakang. Hasil adalah masalah hidayah Allah kepada hambanya. Ya. Maka daripada itu perlunya kita sesuai manhaj dakwah para nabi, para rasulnya, yaitu kita menyeru, ya, yaitu dakwah untuk mensucikan Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, sehingga seorang manusia selalu yaitu bertauhid, menjadi muwahhid ilallah. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, ya, ada beberapa tahapan ataupun cara yang ditempuh oleh para nabi, para rasul. Di antaranya Allah katakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah katakan dalam surat Al-Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, wa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr." Dan dengan rahmat dari Allah lah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau yaitu bersifat keras, bengis hati, yaitu jikalau hati engkau keras, bengis, kasar dalam menasihati orang, dalam berdakwah, dan fadlu min haulik, pasti mereka akan lari dari engkau. Ya, ini adalah suatu dakwah manhaj dari para anbiya, para rasul, dengan cara lemah lembut. Tidak ada kekasaran. Dakwah yang kasar, manusia akan lari
dari sekelilingnya. Bahkan kesannya akan buruk. Kesannya akan Islam ini seakan-akan dakwah yang kasar. Padahal dakwah ini adalah lembut sutra. Ya, sehalus. Ya, sehalus dalam arti dari perkataan, perbuatan, ya, itu dalam dakwah. Ya, untuk mengajak agar yang didakwah ini simpatik kepada ajakan kita. Coba kita perhatikan dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kepada Nabi Allah Musa dan Harun alaihi wassalam. Allah katakan ketika mengutus kepada Fir'aun, yaitu Musa dan Harun alaihi salam, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha." Allah katakan dalam surat Thaha 43 dan 44, "Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sungguhnya dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, perkataan yang lembut. Mudah-mudahan mungkin dia akan mendapat pelajaran dari dakwahmu, dari apa yang kau katakan, atau dia merasa takut. Bayangkan kepada Fir'aun, ya Fir'aun sudah terkenal dari hamba Allah, ya, menjadi suatu ikon, ya, ikon manusia yang membantah Allah, mengingkari Allah. Tapi Allah katakan kepada Musa dan Harun agar mengatakan dengan kata-kata yang lembut, faqula lahu qawlan layyinan. Ya. Jadi itulah dakwah para nabi, untuk mengajak para hambanya, para manusia, untuk mengajak para hamba Allah, para manusia dengan dakwah yang simpatik, yang lembut, dan juga itu berlaku kepada anak istri kita juga. Itu kita ajak dengan bil hikmah, dengan kebaikan-kebaikan, ya, dengan kesabaran tentunya, ya. Karena sesuatu yang dipaksa akan melahirkan manusia-manusia yang hanya terpaksaan taat kepada Allah. Dalam surat Qaf juga Allah memperingatkan kepada Rasulullah SAW, "Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar, fadzakkir bil Qur'ani ma yakhafu wa'id." Kamilah yang mengetahui apa yang mereka katakan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan tidak engkau Muhammad kepada mereka sebagai pemaksa. Fadzakkir bil Qur'an, maka ingati, maka peringatkan mereka dengan Quran, dengan perkataanku, dengan firmanku, kata Allah, may yakhafu wa'id, siapa yang takut terhadap ancamanku. Ya, wa ma anta 'alaihim bijabbar, engkau ya Muhammad bukan sebagai pemaksa. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada para nabi, kepada rasulnya untuk berdakwah. Tapi wa ma anta 'alaihim bijabbar. Urusan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl 37 Allah juga katakan, "In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin." Dan jikalau engkau menghendaki, betul-betul menghendaki ala hudahum, kepada jikalau engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan hidayah kepada mereka, ala hudahum, sesungguhnya Allah tidak menunjuki siapa yang Allah sesatkan. Subhanallah. Inilah hidayah di tangan Allah, taufik di tangan Allah. Kita sebagai dai yang mengikuti manhaj para nabi, para rasulnya Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan. Tapi apa hasil dari dakwah kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah terlepas dari beban yang kita sudah laksanakan bagi seorang yang menyuruh kebaikan-kebaikan tersebut. Sebagaimana Allah katakan, li'alla yakuna lin-nas 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul, supaya mereka tidak membantah manusia, membantah Allah sesudah diutusnya para rasul tersebut. Dan juga fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rusulinal balaghul mubin. Jikalau mereka berpaling, maknanya menentang, tidak mau menerima dakwah kebaikan yang kita seru, maka ketahuilah sesungguhnya para rasul kami ini telah menyampaikan, yaitu amanat atau dakwah ini secara terang. Bagaimana Rasulullah SAW, 'Sallallahu Alaihi Wasallam' katakan, ya, ketika beliau menyampaikan dakwah ini kepada para sahabat, beliau mengatakan, "Inna ma bu'ithtu li utamima ni'matallahi 'alaikum wa li'utamma ni'mata Allahi 'alaikum." Kata Rasulullah SAW,
Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah katakan, "Wa qad taraktu fiikum ma lan tadhillu ba'dahu intasamtum bihi kitabullah wa antum tus'aluna anni fama antum qailuna qalu nashhadu annaka qad balaghta wa addaita wa nasahta." Faqala bi asba'ihi sababah يرفعها إلى السماء وينقطها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات. Rasulullah katakan, "Waqad taraktu fiikum ma lan tadhillu ba'dahu in iktasabtum bih." Ya. Dan aku telah meninggalkan bagi kalian Al-Qur'an yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat. Ya. Dan kalian akan ditanya tentang aku. Wa antum tus'aluna anni. Dan kalian akan ditanya tentang aku. Apa yang akan kalian katakan? Fama antum qailun. Kata Rasulullah, fama antum qailun. Apa yang kalian katakan tentang aku? Qalu, para sahabat berkata menjawab, nashhadu annaka qad balaghta wa addaita wa nasahta. Para sahabat berkata, kami menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan, ya wadata, itu menunaikan amanah dakwah ini dan menyampaikan nasihat wa nasahta. Faqal, maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan mengangkat jari telunjuk ke langit dengan mengetuk-ngetukkan ke hadapan manusia, mengangkat jari telunjuknya ke arah langit dan mengetukkannya ke hadapan manusia dan berkata, ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah sampai 3 kali. Maknanya Rasulullah telah menunaikan dakwah amanah yang telah Allah bebankan kepada Rasulullah SAW, dan itu dipersaksikan oleh para sahabat supaya Rasulullah kelak nanti ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban Allah kelak di hari kiamat. Rasulullah telah menyampaikan, yaitu yang telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW.